Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Dulur-dulur Tribun Jatim dan pembaca Surya, saya Lur Pambudi alias Pampam, reporter Tribun Jatim Surya, kembali menyapa dulur-dulur dimanapun Anda berada dalam wawancara eksklusif bersama tokoh inspiratif pekan ini. Nah, kali ini kita akan ngobrol nih dulur-dulur. Ngobrol tipis-tipis dan santai mengenai gerakan kelompok teror mengatasnamakan agama, khususnya di Jawa Timur. Nah, obrolan ini dulur-dulur itu menyusul ditangkapnya 22 orang terduga teroris di Jatim di bulan Februari 2021 kemarin dulur-dulur. Jumlah yang terbilang banyak itu tentu mengagetkan publik apalagi terjadi di Jawa Timur. Kalau kita kembali menengok 3 tahun ke belakang, tahun 2018 Jatim terutama Surabaya pernah menjadi black spot target terorisme dengan adanya pengeboman di 3 gereja Surabaya, markas Polrestabes Surabaya, dan 1 aksi bom bunuh diri di Sidoarjo. Setahun kemudian di 2019, meski tidak terjadi aksi teror bom serupa, namun terjadi 1 kali aksi penyerangan terhadap seorang anggota polisi di Mapolsek Wonokromo, Polrestabes Surabaya, Polda Jatim. Dan di sepanjang tahun itu, Densus 88 terus berupaya menangkap terduga teroris dan jumlahnya sebanyak 15 orang. Kemudian di tahun 2020, walaupun kondisi pandemi ini ternyata Densus juga masih tetap menjalankan tugasnya, yaitu berhasil mengamankan sedikitnya 5 di tahun 2020 kemarin. Dan di tahun 2021 ini delalah ternyata masih di bulan kedua dan ketiga tahun 2021 ini ternyata Densus berhasil mengamankan 22. Tentu ini angka yang cukup mengejutkan karena di 3 bulan pertama tahun 2021 begitu banyak. Sebenarnya ada apa dengan Jawa Timur? Bagaimana sejatinya peta persebaran kelompok kekerasan ini? Apakah Jatim hanya sebagai proksi atau memang juga menjadi basis? Termasuk bagaimana akar kekerasan itu bisa bercokol dan tumbuh dari cara beragama orang yang tergabung dalam kelompok tersebut. Untuk mencari penjelasan itu, dulur, alhamdulillah kita sudah terhubung atau tersambung dengan pengamat terorisme dan Timur Tengah, Win Sunan Ampel Surabaya, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Teroris MUI Pusat, bernama Muhammad Najih Aromadoni atau biasa disapa dengan Gus Najih. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Pampam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah bisa silaturahim dengan jenengan. Dulu Tribun Jatim, ini kalau kita boleh mengulas ini, beliau ini pertama tadi sudah kami sebut yaitu Sekretaris Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme MUI Pusat. Beliau ini juga adalah menjabat sebagai Sekjen Ikatan Alumni Suriah, dosen di Fakultas Usuluddin dan Filsafat Win Sunan Ampel Surabaya, dan juga pendiri komunitas intelektual Center for Research and Islamic Studies Kris Foundation yang ada di Jawa Timur dulu. Artinya ini beliau ini paket lengkap lah. Yo cendekiawan, yo aktivis, yo dosen, yo guru ngaji, yo penulis produktif. Buku fenomenal beliau Bid'ah berjudul Bid'ah Ideologi ISIS, dan kalau nggak salah ini sedang cetak ini Gus ya, dengan judul baru atau dengan buku baru Tafsir Kebangsaan, Cinta Tanah Air, Toleransi dan Bela Negara dalam Al-Quran. Nah, ini kami ingin minta tinjauan dari jenengan Gus. Kemarin sudah ada 22 terduga teroris diamankan. Kemudian petugas juga berhasil menyita sejumlah barang bukti. Isinya sajam, peluru, panah. Dan informasi yang berkelebatan juga ternyata mereka ada rencana untuk membuat semacam bunker tempat persembunyian senjata, termasuk untuk merakit alat peledak dan lengkap dengan akses jalan pelariannya. Sebenarnya kalau dari tinjauan jenengan ini Gus, dari temuan semacam itu dan hasil lidik dari pihak kepolisian yang sampai sekarang masih terus berlangsung, nah ini bagaimana jenengan membaca temuan tersebut yang seakan-akan semacam menunjukkan potensi gerakan mereka itu cenderung menguat. Nah ini tinjauan dari jenengan seperti apa ini Gus? Baik, terima kasih Mas Pampam. Jadi pertama begini, memang mungkin bagi sebagian ini agak mengagetkan. Karena apa? Karena Jawa Timur itu kan dikenal dengan basis NU ya. Satu sisi seperti itu. Tapi di sisi lain memang Jawa Timur itu termasuk hotspot loh. Jangan salah. Jawa Timur itu termasuk 1 dari 3 wilayah yang menjadi konsentrasi dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Satgas Koordinasi ya. Jadi ada beberapa lembaga negara yang memang fokus menangani teror, dan yang di wilayah utamanya yaitu 3. Yang pertama adalah Sulawesi Tengah, di mana di Sulawesi Tengah itu ada Kota Poso,
yang konflik di sana juga peristiwa-peristiwa teror sudah berlarut-larut bertahun-tahun. Kemudian yang kedua adalah Nusa Tenggara Barat, dan yang ketiga adalah Jawa Timur. Jadi memang Jawa Timur ini salah satu hotspot memang. Kalau kita lihat juga semua peristiwa teror yang pernah terjadi di Indonesia hampir mempunyai jejaring dengan Solo. Kenapa Solo? Di Solo itu dulu ada Abdullah Sungkar, dan yang sampai sekarang masih hidup adalah Abu Bakar Ba'asyir. Mungkin yang tidak banyak orang ingat adalah bahwa Abu Bakar Ba'asyir itu berasal juga dari Jawa Timur, dari Jombang, seperti itu. Jadi ya satu sisi kita mungkin bolehlah heran, tapi sisi lain juga kita memang harus menyadari dan waspada gitu. Nah, kalau dibaca secara sekilas sebenarnya kalau Jatim itu proksi atau memang sudah menjadi embrio, Gus? Kalau memang dilihat dari jumlah, kalau dari tahun ke tahun, oke lah, kemarin pandemi jumlahnya sedikit untuk yang diamankan. Sekarang cukup banyak untuk sampai di bulan ketiga ini. Jangan-jangan nanti di pertengahan tahun, di akhir tahun, walah ini delalah kok nanti banyak lah. Ini penjelasannya embrio atau hanya sebatas proksi? Jalur semata untuk nanti ke eksekusi program yang mereka desain. Gitu. Ya, sebetulnya menurut saya memang Jawa Timur menjadi salah satu agenda basis mereka ya. Nah, kalau kita lihat kan mereka merencanakan banyak sekali agenda di Jawa Timur. Ya. Jadi yang kemarin ditangkap ini kan dari JI. Ya. Kalau kita lihat peta besarnya, sebetulnya di Indonesia ini ada 2 kelompok besar pelaku teror, jaringan teror. Yang pertama adalah JAD, ya, Jamaah Ansarud Daulah. Ini yang afiliasinya ke ISIS. Nah, kemudian yang kedua adalah JI, Jamaah Islamiyah. Ini yang afiliasinya ke Al-Qaeda. Nah, di Jawa Timur yang kemarin ditangkap 22 orang tersebut adalah jaringan daripada Jamaah Islamiyah atau JI. Yang di Indonesia kekuatannya masih cukup besar. Ya. JI ini salah satu kelompok, bukan hanya salah satu, tapi merupakan kelompok utama pelaku teror di Indonesia. Kalau kita lihat bom Bali 1, bom Bali 2, bom gereja malam Natal, dan seterusnya, itu pelakunya adalah orang JI. Dan sampai hari ini, anggota JI itu masih ribuan. Estimasinya itu sekitar 6.000 menurut mantan ketua JI yang sudah ditangkap, yaitu Parawijayanto. Estimasi anggotanya adalah 6.000 dan sebarannya cukup banyak di Jawa Timur. Mereka bukan hanya menyiapkan bunker, tapi juga sudah menyiapkan sebuah pulau di Jawa Timur, di Sumeneb, untuk menjadi basis mereka. Ya. Jadi itu yang terjadi di Jawa Timur sebetulnya. Oke. Ya. Jadi memang hasil dari lidik dari pihak aparat secara komprehensif, ternyata memang gerakan mereka secara jumlah massa itu masih cukup banyak, masih Betul. Terus diintai, dan sebenarnya desain gerakan mereka itu benar-benar masif, dan informasi yang sudah demo yang ternyata mereka juga sudah menyiapkan suatu tempat yang benar-benar dalam rangka untuk melancarkan gerakan-gerakan mereka selanjutnya di masa yang akan datang. Nah ini kalau boleh tahu, Gus, sifat dari kelompok tadi jenengan sudah nyebut 2, yaitu JI dan JAD, dan Jamaah Islamiyah ternyata adalah ibaratnya kayak organisasi yang memang pusat, yang itu nanti banyak membawai atau inisiator dari aksi-aksi yang pernah terjadi di Indonesia ataupun Jawa Timur. Nah, ini sifat kelompok mereka itu memang kelompok-kelompok kecil untuk teknis gerakan melancarkan desain aksi mereka itu kelompok-kelompok kecil, atau mereka itu tersebar, ada jejaring-jejaring yang mereka bangun secara jarak jauh, Gus? Ya, sebetulnya mereka berjejaring ya. Mereka berjejaring dan cukup besar jaringannya dan rapi. Jadi itu yang membedakan JAD dan JI. JI ini secara pergerakan jauh lebih rapi, dan kemudian dari rekrutmennya juga tersistematis, tidak seperti JAD ya. Kalau JAD itu kan serampangan lah. Dari segi serangan juga kalau JAD masih dibilang amatir, tapi kalau JI ini profesional ya.
Kalau kita baca atau kita melihat ada serangan teror yang penusukan, itu JAD ciri khasnya. Tapi kalau sampai ada pengeboman dalam skala yang besar itu pasti JI. Bisa dipastikan JI seperti itu. Itu salah satu karakternya. Jadi tapi sebetulnya keduanya ini disatukan oleh oleh sebuah ideologi, yaitu ideologi Salafi Wahabi sebetulnya. Makanya Jawa Timur dan Indonesia secara keseluruhan lah. Kalau kita mau menangani teror secara tuntas dari hulu ke hilir, ya memang kita harus beresi dulu Salafi Wahabi itu. Karena Salafi Wahabi itulah yang menjadi embrio lahirnya terorisme gitu, di seluruh dunia, dan ini diakui oleh banyak akademisi dan peneliti di banyak kampus di banyak negara Islam itu. Di Jawa Timur sendiri persebaran pesantren Salafi Wahabi itu masih banyak, dan bukan hanya pesantren tapi juga bahkan beberapa sekolah tinggi ya. Di Surabaya itu kita bisa lihat itu masjid, ada beberapa masjid di Perak misalnya, kemudian ada beberapa ma'had yang berada di Rungkut dan Sidotopo, misalnya lagi di Jember juga, dan di beberapa tempat yang lain lah, cukup banyak. Di Lamongan juga demikian ya, masih banyak saya kira institusi-institusi yang menjadi persebaran ideologi kelompok JI maupun JAD. Ini yang harus diwaspadai sebetulnya, supaya kita tidak terus-menerus kecolongan dengan peristiwa-peristiwa teror berikutnya. Oke, Gus tadi, wah ini benar-benar patut diwaspadai. Nah ini tadi jenengan sudah mengulas bahwasanya bedanya JI dan JAD adalah dari segi mekanisme atau desain gerakan mereka. JI lebih tersistematis dan sifat gerakannya atau aksinya begitu benar-benar dahsyat, dan JAD sifatnya serampangan atau sporadis dengan melukai secara spesifik simbol-simbol aparat atau simbol-simbol negara. Nah ini kalau boleh tahu tadi dengan juga sudah sedikit mengulas mengenai proses kaderisasi. Nah, mekanisme kaderisasi yang dibuat oleh kelompok-kelompok ini itu semacam apa, Gus? Bisa diperinci. Oh ternyata mereka tadi jenengan sudah ulas, mereka juga memanfaatkan majelis-majelis kelompok-kelompok kecil yang sifatnya mungkin diimingi dengan oke, ini adalah kelompok majelis untuk belajar agama dan sebagainya. Ada di sekolah-sekolah, ada di kampus. Nah kemudian, ini juga ada penelusuran menarik yang kemarin ini, Gus, dari kami. Ternyata berdasarkan informasi yang kami himpun, ternyata salah satu terduga yang diamankan dari 22 orang itu ada yang aktif di komunitas motor ini, Gus. Dan aktivitas komunitas motornya itu, dalam tanda kutip ternyata juga melakukan aktivitas dakwah. Jadi sembari touring ada dakwanya juga. Dan apakah dugaannya itu juga memanfaatkan, ternyata ada modus baru, artinya memanfaatkan komunitas kelompok sepeda motor touring ini untuk semacam mengedarkan ide ajaran agama yang cenderung keras ini, Gus. Betul. Jadi memang begini, kalau soal persebaran ideologinya, mereka menggunakan segala cara ya, infrastruktur apapun untuk melakukan infiltrasi itu mereka lakukan. Dari mulai pondok pesantren sampai dengan kampus, majelis-majelis, masjid, kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, OSIS, ROHIS, kan kita sudah pernah mengalami beberapa kali pelaku teror itu justru anak ROHIS. Ya. Kemudian yang tidak kalah penting ya tadi di komunitas-komunitas tertentu seperti komunitas motor tadi. Ya. Dulu saya pernah mendapatkan informasi misalnya ya, bahkan mereka masuk ke komunitas preman. Ya. Jadi pernah suatu kali itu ada seorang preman yang ingin bertaubat, tapi kemudian ketemunya dengan Ustadz JI. Ketika dia menyampaikan pengakuan dosanya itu, Ustadz J ini kalau datangnya ke Ustadz yang NU atau yang moderat lah katakan, itu kan pasti akan dinasehati untuk memperbanyak sholat mungkin, memperbanyak zikir atau membaca Al-Quran. Tapi karena ketika ketemunya Ustadz J itu dinasehati begini, wah dosamu sudah terlalu berat.
dan nggak ada yang bisa menebus kecuali jihad fisabilillah. Nah, jihad fisabilillahnya itulah bom bunuh diri. Jadi itu kisah nyata. Nah, sekarang JI itu dengan siasatnya yang begitu lihai, itu mereka melakukan apa yang disebut dengan transplantasi organisasi. Jadi mereka itu ketika kelompoknya ini sudah menjadi kelompok terlarang, ya, mereka ini menyebar atau menebeng lah seperti itu ke organisasi-organisasi yang lain. Mohon maaf nih, misalnya FPI, ya, itu kenapa ada sampai 40-an pelaku teror itu dari FPI. Itu bukan karena ADART dasarnya FPI itu mengajarkan teror, tidak sebetulnya. Tetapi itu adalah orang-orang kelompok-kelompok teror yang nebeng atau menyusup lah ke dalam organisasi tersebut. Misalnya lagi nih, mohon maaf, Kokam, ya. Kokam itu sudah beberapa kali kejadian seperti itu. Seperti misalnya dulu Siono ketika di Klaten itu anggota Kokam secara formal, tapi dia juga adalah anggota JI seperti itu. Jadi untuk mengelabui aparat ini mereka menyusup ke dalam organisasi-organisasi yang sebetulnya organisasi ini bukan organisasi teror seperti itu, tapi mereka menyusup ke dalam organisasi tersebut. Ini bagian dari siasat mereka. Sehingga ketika terjadi penangkapan juga akhirnya terjadi resistensi dari organisasi terkait. Misalnya dari Muhammadiyah kemudian protes seperti itu. Padahal itu sebetulnya unsur luar yang menyusup ke dalam Muhammadiyah sendiri seperti itu. Ini kenapa kita harus waspada, karena JI itu sebetulnya jauh lebih berbahaya menurut saya dibandingkan dengan JAD, karena JAD itu mungkin aparat bisa dengan mudah lah membaca pergerakannya, tetapi JI itu lebih canggih mereka. Mereka membangun kekuatan, mereka bersiasat, bahkan bukan hanya kalau gabung di komunitas motor itu masih sederhana. Ada anggota JI yang setiap Agustusan itu pasang merah putih. Sampai seperti itu. Jadi tetangga-tetangganya nggak akan tahu kalau itu orang JI. Seperti itu. Kalau hanya mendeteksi dari simbol-simbol nasionalisme, mungkin akan mudah dikelabui, hanya sebatas pasang bendera merah putih, oke, dianggap nasionalis gitu. Waduh, ini kok betul. Iya, mereka bisa bersiasat. Bahkan ketika mereka sumpah setia, mereka bisa berbohong. Kenapa bisa begitu? Karena mereka itu percaya bahwa kebohongan itu bagian daripada siasat perang. Kelompok-kelompok ini kan menganggap bahwa situasi kita ini adalah situasi perang. Dan dalam kondisi berperang, kita harus menggunakan strategi. Dan strateginya salah satunya adalah berbohong. Itu alur berpikir mereka. Itu kenapa mereka itu bisa gitu melakukan hal-hal seperti itu. Berbeda dengan kelompok-kelompok yang lain, ya kadang-kadang seperti misalnya ada yang anti demokrasi ya, dan betul-betul tidak mau memilih. Tapi kalau mereka itu bisa berangkat ke TPS. Jadi seperti itu. Oke. Waduh, berarti variannya benar-benar semakin kesini itu semakin kabur, Gus ya. Kalau dilihat sebatas indikator-indikator semacam itu, mungkin benar-benar akan kesulitan gitu. Gus, kalau dari aspek pendanaan, oke lah mereka tadi kalau pakai istilah jenengan adalah untuk mengubah bentuk kelompok mereka masuk atau menfusikan diri masuk ke organisasi yang sekiranya searah dengan orientasi mereka. Nah ini dari aspek pendanaan, Gus, ini sifatnya seperti apa, Gus? Apakah juga mendompleng dengan organisasi yang dimasukinya atau ada pendanaan khusus yang masuk secara pribadi kemudian melalui itu dia bisa leluasa untuk mendesain suatu gerakan atau menjalankan suatu misi? Sebetulnya JI ini punya sumber dana khusus ya. Punya beberapa sumber dana. Yang pertama tentu saja adalah dari donatur. Ada beberapa pengusaha yang mendanai gerakan JI. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka ini punya
apa namanya, ya sebetulnya bisa dibilang perampokan atau pencurian, Oke. tetapi dibungkus dengan bungkus agama, yaitu ghanimah dan fai. Ya. Itu seperti Makanya apa kalau tuh? kita Teknisnya mereka membagi jadi prinsip-prinsip. gini, ada dua hal. Yang pertama ghanimah. Ghanimah itu sesuatu yang diambil dalam keadaan perang, Oke. hasil perang. Berperang. Yang kedua, fight itu dalam keadaan damai. Nah, ini yang lebih sering terjadi, fight. Nah, misalnya dulu kalau kita ingat itu CIMB yang di Medan, ya, itu pembobolan, itu dianggap oleh mereka sebagai fight. Ada juga konsep yang namanya di kalangan mereka itu namanya cyber fight. Ini adalah satu pencurian melalui internet banking, ya. Seperti itu. Kemudian yang masih hangat dan terjadi terus-menerus tentu saja adalah dari penghimpunan infak yang ada di toko-toko, yang ada di minimarket, yang ada di pinggir jalan, di beberapa masjid. Nah, itu sumber-sumber di antara sumber-sumber pendanaan JI. Kalau tidak hati-hati, orang biasa pun yang sebetulnya dia tidak terkait sama sekali dengan gerakan teror, itu bisa terlibat karena dia ikut mendanai, padahal dia tidak tahu kalau itu adalah gerakan JI, karena memang covernya juga rapi ya. Misalnya kemarin itu kan ada namanya Yayasan Abdurrahman bin Auf. Ya, siapa yang tidak tertarik dengan Abdurrahman bin Auf? Beliau itu loh sahabat Nabi yang dermawan. Padahal itu adalah yayasannya JI. Tidak ada nama JI-nya sama sekali di situ. Nah, seperti itu. Anggota JI ini juga digaji tetap loh, jangan salah. Mereka digaji tetap ada oleh apa namanya dari hasil penghimpunan donasi-donasi seperti ini itu. Nah, mereka memang dari segi pendanaan menurut saya lebih agresif dan lebih pintar dalam hal fundraising dibanding kelompok-kelompok yang moderat itu. Misalnya ketika mayoritas warga NU lah di Jawa Timur ya, itu kan mungkin masih jarang yang berpikir bagaimana menggali CSR perusahaan-perusahaan, tapi mereka sudah masuk ke sana. Itu bagaimana menghimpun donasi atas nama apapun ya, walaupun itu kadang-kadang seringkali juga bodong sebetulnya. Seperti misalnya yang belum lama kan, baru minggu lalu itu ada sebuah organisasi yang menghimpun dana mengatasnamakan untuk pembangunan masjid di Magetan, di sebuah desa di Magetan yang katanya belum ada masjid, padahal sudah ada 3 masjid di situ. Dan di situ barangnya tidak ada yang dibangun itu, tapi donasinya terus jalan. Nah, seperti itu. Nah, ini kenapa organisasi mereka itu terus berjalan. Jadi menurut saya ini salah satu yang harus diselesaikan adalah persoalan pendanaannya. Masyarakat harus hati-hati ketika berdonasi ya. Meskipun itu remeh lah, tapi itu bisa menghidupi organisasi mereka. Perusahaan-perusahaan harus selektif ketika menyalurkan CSR. Ini saya cerita ada salah satu perusahaan BUMN nasional ya yang menyumbangkan kendaraan kepada salah satu pondok pesantren di Kalimantan. Nah, kemudian 3 minggu dari penyerahan itu, dari pondok itu ada yang melakukan tindakan teror. Nah, itu perusahaan negara pelat merah menyumbang pesantren yang melakukan gerakan teror di Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Waktu itu penyerangan polsek, ada anggota yang meninggal dan pembakaran polsek. Itu. Jadi kita jangan sampai menghidupi mereka karena kita tidak selektif. Kemudian menurut saya kalau mau tuntas, penanganan ini harus dari hulu ya. Dari hulu ini artinya apa? Lembaga-lembaga pendidikan yang terbukti mengajarkan hal-hal seperti itu, pemerintah harus tegas ya. Karena sebagaimana disampaikan beberapa waktu lalu, misalnya Kominfo ini harus tegas dalam hal menutup website-website yang terbukti menyebarkan materi-materi intoleransi.
dan menjadi bibit atau embrio pelaku terorisme. Karena sebetulnya semua pelaku teror ini kan tidak ada yang instan melalui proses. Dan kita harus putus mata rantainya sejak proses yang paling hulu sebetulnya. Misalnya pengajian-pengajian yang terbukti menyebarkan ajaran Salafi Wahabi itu. Meskipun Salafi Wahabi ini kan sebetulnya ada klasifikasinya. Ada yang Salafi dakwah, ada yang Salafi haroki, ada yang Salafi irhabi atau Salafi jihadi itu. Nah, kita harus mulai dari mana? Harus mulai Salafi dakwah. Kenapa? Meskipun mereka tidak mengajarkan teror secara langsung, tapi benih-benihnya mereka mengajarkan. Misalnya adalah mengkafirkan kelompok lain, itu sudah diajarkan sejak awal. Makanya pelaku bom Surabaya si Dita itu mengikuti pengajian di Ustadz Salafi Wahabi yang sebetulnya Salafi Wahabi itu Salafi Wahabi dakwah. Begitu juga di Cirebon, pelaku bom Mapolresta Cirebon itu pengajian yang dia ikuti itu pengajian Salafi dakwah juga di Cirebon dengan salah satu tokoh Salafi yang di sini. Kalau pengajian umum ini semua pasti baik, Mas Rompam. Kalau kita dengerin pengajiannya JI mau bahkan JI JAD pun sekalipun, kalau di forum umum pasti baik penyampaiannya. Tapi kan kita tidak tahu di forum-forum setelah pengajian itu ada pembicaraan-pembicaraan tertutup atau lingkaran yang lebih khusus. Nah, ini yang perlu diwaspadai oleh pemerintah. Kalau mau tuntas harus tangani itu. Jadi kita putus kaderisasinya, kita putus infrastruktur propagandanya, yaitu media-media tadi, kita juga harus putus logistiknya, yaitu dengan selektif dalam berdonasi seperti itu. Dan kita juga harus membangun kesadaran masyarakat itu. Karena tangan, kaki maupun mata, telinga pemerintah itu kan terbatas. Yang tahu adalah masyarakat. Dan masyarakat harus punya kepekaan ya terhadap hal-hal seperti ini. Karena ketika tidak peka, kita tidak mungkin bisa mengenali mereka hanya dari simbol-simbolnya saja. Misalnya umumnya kan memang misalnya mereka itu biasanya celananya cingkrang, berjenggot dan seterusnya. Tapi ini bukan suatu hal yang pasti itu. Kalau untuk mendapatkan kepastiannya ya harus diajak interaksi. Karena itu tidak boleh nih kita cuek dalam hal seperti itu. Kan dalam penangkapan 22 kemarin selalu masyarakat terkaget-kaget. Wah, kelihatannya baik, kelihatannya diem saja. Mereka tidak pernah ngajak dia ngobrol, ya, gitu, seperti itu Mas. Oke, berarti memang begitu kompleks sebenarnya terbentuknya kelompok ini. Kemudian dari segi pendanaan ternyata mereka cukup rapi, cukup sistematis, cukup berani ketimbang dengan organisasi-organisasi mainstream yang biasa ada di tengah masyarakat. Dan itulah yang menyebabkan gerakan-gerakan mereka yang kelompok kecil, kemudian punya gerakan kekerasan yang didesain dengan begitu apik, ada sokongan dana atau suntikan dana yang kuat, maka terjadilah kekerasan tengah masyarakat. Waduh, ngeri sekali nih, Gus. Gus, kalau ditinjau sedikit secara psikososiologis pembentukan insight proses belajar munculnya kekerasan itu, Gus. Ini dari tinjauan jenengan semacam apa? Apakah memang pertama ada metode ajaran agama yang keliru dalam tanda kutip metodenya, atau memang ada gerakan khusus berbasis ideologi transnasional yang didesain untuk memecah belah umat Islam? Dalam tanda kutip muncul gerakan-gerakan ya kekerasan penyerangan terhadap simbol negara seperti aparat, kemudian insiden pengeboman dan sebagainya. Kalau kita merujuk pada buku diktatnya BNPTRI ini kan prosesnya ada 4 tahap atau 5 tahap ini nggak salah. Praradikalisasi, identifikasi diri, doktrinasi menjadi jihadis, dan akhirnya eksekusi ini. Nah ini kalau dari tinjauan jenengan, Gus, pembentukan akar kekerasan secara psikis itu dari mana tuh? Dan seperti ya, sebetulnya terorisme, radikalisme, dan lebih dalam lagi yaitu intoleransi, ini kan sebetulnya satu ujian tersendiri bagi Islam. Ya, bagi Islam terutama karena kita di Indonesia yang mayoritas Muslim. Tentu di negara-negara lain
agama-agama yang lain juga mengalami hal yang serupa. Ada terorisme yang berasal dari Kristen, ada terorisme yang berasal dari Hindu, ada yang terorisme berasal dari Buddha, dari Yahudi, dan dari agama yang lain lah. Hampir semua agama ada, selalu ada kelompok-kelompok sempalan yang seperti itu. Di Islam sendiri ini juga menjadi satu ujian yang itu sudah terjadi sebetulnya sejak masanya Khulafaur Rasyidin, yaitu di masanya Ali bin Abi Thalib yang disebut dengan kelompok Khawarij. Dan itu beranak pinak sampai dengan hari ini. Nah, radikalisme terorisme itu mempunyai banyak faktor. Tetapi ada satu hal yang pada akhirnya selalu hadir, yaitu faktor ideologi. Misalnya kadang-kadang awalnya itu berasal dari ketidakadilan, atau berasal dari kemiskinan, atau kebodohan, atau politik global misalnya. Tapi pada akhirnya ada ideologi yang menjadi pembenar tindakan teror itu. Nah, bagaimana alur berpikirnya mereka? Sebetulnya alur berpikir mereka itu begini. Yang pertama, mereka itu percaya bahwa hukum itu milik Tuhan. Itu. Karena hukum ini milik Tuhan, maka setiap hukum yang di luar hukum Tuhan itu adalah kafir. Dan termasuk adalah hukum yang ada di negara kita, ya. Karena hukum yang berlaku kan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, ini undang-undang ini bikinan siapa gitu kan, seperti itu. Kan bikinan manusia, bikinan DPR. Nah, karena itu mereka menganggap bahwa ketika hukum itu milik Tuhan dan ada orang yang menggunakan hukum selain hukumnya Tuhan, maka dia kafir. Berangkatnya biasanya dari Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 44. Ya, kemudian setelah mereka menganggap bahwa negara ini kafir karena tidak menerapkan hukum Tuhan, kemudian berikutnya adalah masyarakatnya yang mengikuti aturan yang berlaku di negara tersebut, itu juga kafir. Ya. Ketika kafir, negaranya kafir, masyarakatnya kafir, maka terjadilah satu fenomena yang namanya jahiliyatul alam atau jahiliyah global. Mereka percaya bahwa negara ini, dunia ini sudah kembali kepada kekafiran lagi, itu seperti itu. Nah, ketika sudah seperti itu, maka muncullah kewajiban untuk mendirikan khilafah atau negara Islam. Dan itu tidak mungkin terwujud kecuali dengan jihad. Jihad dalam arti sempit, yaitu perang. Ya. Nah, jihad itu tidak akan terbentuk tanpa adanya hijrah. Itu kenapa narasi-narasi sekarang tuh hijrah. Ya, itu maksudnya. Itu. Ayo Nah, hijrah. Jadi kayak semacam semboyan. betul. Cukup laris di kalangan milenial itu, Gus. Ya, karena hijrah ini sebetulnya kan kalau makna aslinya baik, semua yang digunakan oleh kelompok teror makna aslinya baik. Jihad itu sebetulnya kebaikan, ya. Tetapi ketika berada di tangannya kelompok teror itu menjadi bencana, itu seperti itu dan seterusnya. Nah, kemudian setelah mereka menganggap bahwa jihad kemudian hijrah, kemudian mereka akan membangun suatu demarkasi antara kawan dan lawan. Ini yang dinamakan dengan al-wala wal bara. Nah, setelah itu kemudian dibangunlah narasi-narasi akhir zaman. Dulu pelaku bom teror Surabaya itu termasuk yang terpengaruh oleh narasi akhir zaman. Jadi intinya waktu itu kan sebetulnya direncanakan 3 bulan berikutnya. Tapi kemudian dia keburu-buru khawatir nanti kiamat, dia belum sempat melakukan amalia dan akhirnya dilakukan. Itu terpengaruh oleh narasi akhir zaman. Jadi tidak bisa disepelekan ini narasi-narasi akhir zaman seperti itu. Dulu kan selalu saja mereka itu menarasikan seperti itu. Misalnya ini kok ada corona, itu wah ini tanda-tanda akhir zaman nih, tentara Allah sudah turun dan seterusnya. Ya kalau corona ini tentara Allah, dokter-dokter, perawat semuanya memerangi Allah dong, melawan corona kan seperti itu. Nah,
Itu sebetulnya cara berpikirnya mereka, sehingga mereka itu mengatakan bahwa negara ini kafir, masyarakat ini kafir, di luar kelompok mereka lah semuanya adalah kafir. Nah, ideologi-ideologi seperti inilah yang harus kita lawan bersama-sama. Karena sebetulnya begini, Mas Bambang, untuk kelompok JI maupun JAD yang sudah masuk ke dalam kategori kelompok teror, ini aparat sebetulnya sudah sangat mampu menangani mereka gitu. Tapi tantangan yang lebih serius justru adalah di tangga bawahnya, yaitu persoalan intoleransi atau dimulai dari eksklusivisme, berkembang menjadi intoleransi, berkembang menjadi radikalisme. Inilah yang sebetulnya harus dilakukan bersama-sama oleh masyarakat, karena negara tidak mungkin mampu untuk masuk ke wilayah itu. Yang mampu berbicara persoalan intoleransi adalah civil society, masyarakat umum ya, karena itu belum misalnya aparat mau melakukan tindakan pun belum bisa, karena itu kan bukan termasuk pidana seperti itu. Nah, karena itu partisipasi masyarakat dalam penanggulangan intoleransi radikalisme ya, tahap di bawahnya terorisme ini menjadi sangat penting gitu, karena dimulai dari perlunya kehadiran kontranarasi gitu. Kita tidak bisa terus membiarkan narasi-narasi kebencian itu memenuhi ruang media sosial kita. Masyarakat harus aktif untuk mengcounter ya, memberikan alternatif wacana atas apa yang mereka sebarkan di media sosial. Misalnya ketika ada yang menganggap bahwa negara ini kafir, ya bagaimana mungkin negara ini kafir, padahal pertempuran Surabaya, perang 10 November itu digerakkan oleh seorang ulama, yaitu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, dan pasukannya adalah para santri yang notabene adalah para pelajar agama Islam. Tidak mungkin mereka memperjuangkan kekafiran, atau tentu saja gitu, seperti itu. Nah, itu salah satu contoh narasi lah, karena mereka kan mengatakan bahwa nasionalisme ini tidak ada dalilnya, dan nasionalisme bagian dari toghut misalnya, dan seterusnya. Ini narasi-narasi harus dilawan oleh masyarakat, dan masyarakat juga tidak boleh abai terhadap persoalan-persoalan seperti ini. Harus ada awareness, misalnya di kampus, jangan biarkan kelompok-kelompok intoleran yang berkuasa di sana. Salah satu kelompok pentolannya JI itu dulu dakwahnya namanya Abu Fida, sekarang sudah sadar. Dia cerita bahwa sasaran utamanya dulu di ITS. Dia biasa ceramah justru di situ. Jadi, nah ini kenapa sampai bisa terjadi, itu kan karena lemahnya pengawasan kita. Dulu kan di kampus-kampus UIN sekalipun yang banyak NU-nya, itu juga menjadi basis kajian-kajiannya HTI. Di masjid di tempat saya ini dulu sebelum tak ditangani, itu Masjid Ulul Albab di UIN Sunan Ampel Surabaya, itu setiap hari Kamis dulu ada kajian HTI di pintu masuknya itu. Jadi ini bentuk pengawasan kita yang sangat lemah gitu. Padahal pelaku teror ini udah banyak dari kalangan-kalangan seperti itu. Wah, berarti memang ngeri ini, ngeri karena memang ada di bawah tanah underground, dan mereka benar-benar jumlahnya banyak, kemudian dengan mekanisme desain gerakan yang cukup kuat juga, sokongan dana yang kuat, dan mereka menggunakan mekanisme insight, proses psikologi yang menimbulkan narasi-narasi yang bisa menginspirasi mereka sehingga menyebabkan munculnya cara berpikir intoleransi, lalu menjadi ekstremisme, jihadis, dan akhirnya menimbulkan teror gitu. Waduh, ngeri. Betul. Luar biasa nih tinjauan dari jenengan. Gus, mungkin ini terakhir pendekatan dari ini tadi jenengan sudah banyak mengulas mengenai cara mengantisipasi. Ini mungkin sedikit pada aspek pendekatan budaya, Gus. Nah, ini kalau dari diktat bukunya BNPT, ini proses deradikalisasi individu akan mulai taat, dibuat untuk mulai taat peraturan dan norma yang berlaku di negara ini, kemudian diajak menjalani rutinitas, kemudian diajak untuk melakukan atau menemukan suatu kebenaran untuk menerima keyakinan baru sehingga dia menjadi sembuh gitu cara berpikirnya, tidak menjadi ekstremis lagi. Nah, ini dari segi budaya, Gus. Mungkin ini terakhir. Betul.
Ya, memang aspek budaya sangat penting sekali ya untuk dalam rangka kontraradikalisasi. Jadi ada dua hal sebetulnya, ada kontraradikalisasi, ada deradikalisasi. Kontraradikalisasi itu untuk orang-orang yang belum terpapar. Nah, deradikalisasi itu untuk orang-orang yang sudah terpapar. Dua-duanya penting sekali dalam hal penggunaan budaya. Karena apa? Karena sebetulnya kelompok ini itu kan kelompok yang anti budaya. Itu. Apapun budaya akan mereka lawan. Misalnya budaya kenduri misalnya. Itu pasti akan mereka lawan. Budaya menziarahi orang tua. Itu mereka pasti lawan. Padahal kan aspek budaya seperti kenduri itu adalah bentuk perekat masyarakat kita. Nah, kalau nggak pernah kenduri ya kita nggak pernah ngobrol, nggak pernah ketemu, nggak pernah makan bareng, tidak pernah terbangun hubungan emosionalnya seperti itu. Jadi aspek budaya menjadi sangat penting di sini. Gitu. Ketika seseorang misalnya tidak atau dibid'ahkan ketika melakukan halal bihalal misalnya, ya, gimana perekat keluarganya apa? Gitu. Ketika sudah terpisah dengan keluarganya itu seperti kawanan domba yang terpisah dari rombongan yang bisa diterkam oleh hewan buas kapan saja. Nah, seperti itu. Makanya salah satu pesan yang saya ingat dari Ali Imran. Ali Imran ini adalah mantan Ali Imran ini adalah pelaku bom Bali. Ya. Dia mengatakan begini, pesan saya kepada orang NU, ngajilah hanya kepada ulama-ulama NU. Kepada orang Muhammadiyah, belajarlah kepada guru-guru Muhammadiyah. Jangan nyeleweng kemana-mana, karena kalau sudah nyeleweng kemana-mana, nah itu tanda-tanda kayak gitu. Nah, aspek budaya itu menjadi penting, itu juga berdasarkan dari riset di beberapa kampus. Kearifan lokal itu termasuk salah satu hal yang menjadi daya tangkal kuat. Karena ketika orang itu mempunyai pegangan satu kearifan lokal, maka tidak akan mungkin mudah terbawa ke sana gitu. Karena kan narasi-narasi yang dibangun oleh mereka itu selalu bid'ah itu. Dari pembid'ahan kemudian naik kepada penyesatan. Dari penyesatan naik lagi menjadi pemusyrikan. Dari pemusyrikan kemudian menjadi pengkafiran. Dari pengkafiran kemudian menjadi penyerangan. Karena itu ada satu buku yang menarik di Timur Tengah, ditulis oleh ulama Timur Tengah. Dia menulis buku judulnya itu Minat Takfir ila Tafjir. Buku ini berbicara soal ulasan bagaimana proses orang sampai menjadi teror. Itu dimulainya dari pembid'ahan. Makanya orang bilang tahlil bid'ah, terus bid'ah. Nah, itu udah tanda-tanda itu. Orang sudah mulai membid'ahkan, menyesatkan, memusyrikkan, mengkafirkan, itu sudah tinggal tunggu waktu dia melakukan pembunuhan. Karena ketika orang kecil itu, Gus, ya. Betul. Ketika orang sudah mengkafirkan seseorang, itu secara otomatis menghalalkan darahnya. Oke. Nah, kita harus pandang itu dari hulu ke hilir itu maksudnya seperti itu. Karena jangan sampai ketika ada peristiwa teror kita baru terkaget-kaget gitu. Tapi kalau ada orang membid'ahkan kita biarkan. Nah, itu nggak boleh. Harus kita tangani dari mulai hulu. Menurut saya seperti itu. Ini yang bisa dilakukan oleh kita bersama-sama secara sinergis seperti itu. Di media sosial kita harus bergerak menyampaikan narasi-narasi Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang hakiki, bukan Islam yang ala-ala mereka seperti itu. Kemudian juga di masyarakat kita harus lihat lingkungan kita kanan kiri, ketika ada hal-hal yang mencurigakan atau tidak sampai melihat hal mencurigakan, tapi kita harus punya kepekaan sosial terhadap lingkungan kita. Itu adalah perintah agama ya, untuk saling menyapa, kemudian juga menghormati tetangga. Selain itu juga ada aspek penting tadi, yaitu melakukan sebuah deteksi dini yang itu bisa membantu negara dalam hal penanggulangan radikal terorisme. Saya kira itu.
Waduh, berarti memang ini bukan semata-mata tugas Pak Polisi atau aparat berwajib, tapi memang segala elemen masyarakat untuk benar-benar mawas atau mengaktifkan kesadarannya akan kondisi situasi sosial agar eh, gerakan-gerakan yang benar-benar halus semacam ini yang begitu berbahaya, begitu berpotensi menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat bisa benar-benar terdeteksi melalui Betul, indikator-indikator dan kepekaan terhadap hal-hal kecil semacam itu. Luar biasa. betul. Dan ini tugas kita semua, Mas Bambang. Tugas kita Baik itu semua. ahli agama, baik itu kelompok nasionalis, kelompok religius, semuanya bertanggung jawab dalam hal ini. Bagi kelompok yang agamis, menjaga negara hakikatnya adalah kita sedang menjaga negara. Karena tanpa negara, kita tidak mungkin bisa beragama. Sepakat, luar biasa. Dulu Tribun Jatim, kita tadi sudah mendengar semua penuturan atau penjelasan mengenai akar kekerasan termasuk dari segi dinamika gerakan dan kelompok itu, kelompok teror yang sudah benar-benar bercokol dan bagaimana pelaku atau terduga itu diamankan sudah dipaparkan secara gamblang oleh Gus Najih atau Muhammad Najih Romadhoni, pengamat terorisme yang juga menjabat sebagai sekretaris Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme MUI Pusat secara makro, mikro, bahkan kontekstualisasinya dengan kondisi pandemi COVID-19 atau sudah masuk ke new normal di tahun 2021 ini, dulur-dulur. Tetap pantengin terus kanal informasi kami di Tribun Jatim Network, baca koran Surya Tiap Pagi, dan seluruh kanal informasi yang dilansir oleh seluruh situs Tribun se-Indonesia, dulur-dulur. Mohon maaf, harap maklum manakala ada kekeliruan ucapan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.